Hari ini teman-teman, topik paling penting saya nomor 4 ya. Bante sudah cerita jalannya, hasilnya, caranya gimana Bante? Caranya gimana? Caranya 8 ini. Kebenaran mulia yang keempat. Jalan menuju lenyapnya penderitaan, dukkha, nirodha, gamini, patipada. Dan jalan ini adalah jalan jalan mulia berunsur 8. Teman-teman, kalau 8 ini dipraktekkan, hasilnya adalah arahat. Ya. Kalau Anda mengatakan arahat jauh banget Bante, arahat jauh banget. Enggak, sama aja kok. Kalau saya mengatakan, misalkan ya, kalau kita mempraktekkan ini, ini adalah jalan menuju PhD, for example gitu. Kalau saya nggak mau PhD, saya mau ke bachelor, jalannya sama enggak? Ya sama. Saya cukup master aja, ya sama. Hanya kita tidak mendapatkan privilege dari seorang PhD kalau kita hanya seorang master. Tapi kan hasilnya sama, betul ya? Jadi ini udah the best way. Jadi kita sama-sama tahu bahwa 8 jalan ini menuju arahat. Tapi kalaupun teman-teman tidak mencapai arahat di kehidupan ini, you will have a very good life. Betul ya? Karena kita meniru dari yang terbaik. Ya, kalau kita meniru sports tadi, saya niru semua yang Kobe Bryant lakukan, for example. Saya cari buku, The Blueprint of bagaimana Kobe Bryant latihan. Saya tiru semuanya. Dietnya, cara jam tidurnya, everything. Apakah Kobe jatuh akan jadi Kobe Bryant? Impossible. Tinggi saya aja nggak cukup. Betul ya? Tapi at least mungkin saya jadi yang terbaik di tingkat provinsi. Betul ya? Jadi ini the best way teman-teman ya. Semoga jalan mulia berunsur 8 ini Anda simpan di dalam hati. You trust me, resultnya amazing. Saya akan explain pelan-pelan satu-satu. Di dalam MN spasi 117. Silakan dicatat MN spasi 117. Nanti bisa cek di Google ya, Majjhima Nikaya 117, ada bahasa Indonesia ya, ada bahasa Inggrisnya. Nanti Anda cek. Di sana Sang Buddha bertanya kepada para biku tidak berani menjawab. Jadi ini culture di zaman dulu ya, kalau Buddha bertanya, muridnya nggak berani jawab. Mereka akan menjawab, kita tidak mengetahui lengkapnya Bante, mohon Bante menjelaskan. Nah, mereka murid Sang Buddha juga manggil Sang Buddha Bante. Pertanyaan Sang Buddha adalah, oh para biku, apa yang disebut sama samadhi? Nomor 8. Meditasi benar. Pertanyaan saya, bukankah ini adalah pertanyaan klasik 1000 umat Buddha, betul? Semua punya pertanyaan, bagaimana meditasi yang benar. Tapi uniknya di sutta tersebut, MN 117, Sang Buddha mengatakan bahwa meditasi yang benar adalah meditasi yang ditopang oleh 7 faktor di atasnya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Sang Buddha mengatakan meditasi yang ditopang oleh 7 faktor di atasnya adalah meditasi benar. Artinya teman-teman, kalau seseorang tidak punya pandangan benar, bisakah dia memiliki meditasi benar? Jawabannya tidak, ya. Kalau seseorang tidak punya pandangan benar, dia bermeditasi setinggi apapun, dia tidak akan mencapai kesucian. Contohnya adalah guru Sang Buddha, guru Pangeran Siddhartha sebelum mencapai kebuddhaan. Ya, beliau pernah ikut 2 guru. Namanya Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Kedua guru ini mencapai tingkat jana yang paling tinggi, mentok langit-langit. Ya, Arupa Jana 3 dan Arupa Jana 4. Teman-teman nggak tahu istilah ini nggak apa-apa. Ya, istilah ini tambahan aja biar Anda familiar. Tapi intinya tingkat meditasi tertinggi mentok langit-langit. Tapi mereka berdua tidak mencapai kesucian tingkat pertama yang disebut Sotapanna. Apa fungsinya kesucian, Bante? Kesucian ini fungsinya adalah menjamin batin kita akan bersih dari dosa loba moha. Ngerti? Kalau suci itu jalannya adalah bersihnya pikiran. Meditasi tidak serta-merta menuju bersihnya pikiran. Anda jangan keliru. Saya ulangi ya. Kalau kesucian jalurnya menuju bersihnya pikiran. Kalau pikiran bersih itu tidak marah, tidak serakah, tidak ego. So far setuju ya? Tapi meditasi tidak serta-merta menuju pada kebersihan pikiran. Contohnya, meditasi yoga. Meditasi yoga kan untuk kesehatan. Betul ya?
Ada meditasi untuk kesehatan, ada meditasi untuk sport, ada meditasi untuk ketenangan, betul? Kalau Anda saya ajari meditasi nafas, meditasi ketenangan, Anda jadi tenang. Memang tidak gampang marah. Tapi kalau tidak ada dharmanya sama sekali, tahu nggak tujuannya itu untuk menurunkan ego? Nggak tahu. Hanya lebih rileks daripada sebelumnya. Dapat ya? Jadi meditasi itu tool. Dalam Buddhis, tool ini hanya punya satu tujuan. Tujuannya adalah melenyapkan dosa loba moha. Kalau meditasi tujuannya tidak mengarah pada berkurangnya dosa loba moha, enggak dimasukkan Sang Buddha sebagai meditasi benar. Hanya dimasukkan sebagai olah batin saja. Yang which is beda guru, beda tujuan. Begitu ya? Anda bisa belajar teknik meditasi di online banyak banget ya. Meditasi prasna, meditasi A, B, C, D, E. Anda cek, Anda bisa discuss sama ChatGPT. Tujuannya apa? Kalau tidak mengarah pada berkurangnya kemarahan, keserakahan ego, bukan meditasi Buddhis. Begitu ya? Ya, ini menjadi inspirasi terbesar menurut saya untuk Anda hari ini. Ya, meditasi ada banyak, tapi tidak semua Buddhis. Yang Buddhis teman-teman punya 1 sampai 7. Kita bahas pelan-pelan ya. Nomor 1 apa Bante? Nomor 1 pandangan benar. Harus hafal ya. Harus hafal. Disebut pandangan benar apabila memahami 3 hal. Silakan catat kalau yang bawa pena. 1, memahami baik dan buruk. Yang kedua, memahami hukum kama wipaka. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Kalau Anda punya 3 ini, Anda mulai menjadi umat Buddha. Jadi teman-teman, di Buddhis itu tidak ada baptisnya. Serius. Ya, tidak ada syahadatnya. Kalau agama Islam ada baca syahadat, agama Katolik ada dipermandikan, betul ya? Bahasa akademiknya disebut inisiasi. Ya, di Buddhis nggak ada inisiasinya loh, serius loh. Lalu ada yang dalam hati berpikirkan ada wisudi Bante, betul ya? Wisudi mah bikinan kita sebenarnya. Ini direkam di gawat ini ya. Ini di Australia teman-teman free speech ya, free speech. Kalau di Indonesia nggak berani selugas ini ya. Ini di sini free speech gitu. Jadi wisudi itu kan yang buat itu culture itu adalah para senior kita, betul ya? Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Buddha itu merasa punya identitas, enggak gampang pindah. Tapi kalau kita belajar di suta-suta, ada enggak baptis dalam Buddhism? Nggak ada. Terus baptisnya apa Bante? Ini Anda sedang dibaptis ini hari ini. Baptisnya adalah memahami pandangan benar. Memahami jalan mulia berunsur 8. Memahami Dharma. Setidaknya Dharma yang paling basic. Dharma yang paling basic, 4 kebenaran mulia. Jadi ini baptisnya kita ini, wisudi ini. Cuma nggak dapat kartunya ya. Ya, kartu itu penting loh kalau untuk anak SD. Iya, dia mau pamer ke temannya. I am Buddhist, you see, gitu ya. Teman-teman, umat Buddha yang pertama paham baik dan buruk. Tapi baik dan buruk kita itu universal. Bagaimana maksudnya baik dan buruk universal? Silakan dicatat kalau mau ya. Baik itu adalah, perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Saya ulangi. Perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Perbuatan jahat adalah, atau perbuatan buruk, ya, perbuatan yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain. Ya, ada kata dan atau ya, itu dulu nggak pakai dan atau, pakai dan aja. Lalu ada murid Pak Baja waktu itu, ada Samanera, dia lulusan hukum ya, dia bilang kalau dan aja nggak bener Bante, harus dan slash atau ya, ini bahasa hukum dan atau. Salah satu aja terpenuhi sudah sah. Jadi teman-teman,
dalam Buddhis, Anda tidak boleh juga mengorbankan diri Anda sepenuhnya untuk berbuat baik. Contoh, Anda mau ngasih ginjal Anda 2, Anda berpikir itu karma baik. Enggak. Dalam Buddhis itu termasuk karma buruk. Karena ginjal dikasih 2, pass away. Betul ya? Ya, jadi teman-teman, nomor 2, memahami hukum karma ya. Hukum karma adalah berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Simple ya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat atau berbuat buruk berbuah penderitaan. Jadi teman-teman, kalau Anda mendengar ada yang mengatakan begini, ya baik menurut Anda kan belum tentu baik menurut saya. Baik di tempat Anda kan belum tentu baik di tempat saya. Anda baca definisi baik menurut Dharma. Sangat universal. Anda mau bawa di kota manapun, di desa manapun, itu sudah benar. Betul ya? Yang namanya baik yang nggak merugikan siapapun. Memberi manfaat dimanapun. Kalau Anda ikuti 2 formula ini, kita mau berangkat ke Afrika, terdampar di Afrika, tetap jadi orang yang disenangi nggak? Jadi senangi, kita memberi manfaat. Betul ya? Ya, kita mau terdampar di Laos, di Kamboja, di Prancis, sama aja. Yang ketiga, memahami 4 kebenaran mulia yang sedang kita pelajari siang hari ini selama 2 hari. Ya, teman-teman, hukum karma, teman-teman, itu benar-benar adalah syarat untuk belajar ajaran Sang Buddha. Kalau seseorang tidak percaya atau tidak paham hukum karma, bisa dikatakan dia akan sangat sulit menjalani ajaran Buddha. Karena tanpa pemahaman hukum karma, ajaran Buddha ambruk semuanya. Contoh, kenapa kita menjalankan sila? Karena ada hukum karma. Kenapa senang berbuat baik? Karena ada hukum karma. Kenapa bermeditasi? Kenapa jadi bhikkhu? Semuanya karena ada hukum karma. Ya, jadi hukum karma ini sangat penting. Permasalahannya, hukum karma itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Ya, dan ajaran Buddha itu tidak memaksakan Anda untuk percaya. Itu pelajaran kita Sabtu depan, namanya Kalama Sutta. Ya, sutta yang paling legend di antara banyak sutta. Kalau teman-teman ada waktu, diusahakan datangnya. Minggu depan kita belajar Kalama Sutta. Nah, teman-teman, oleh karena itu, setiap dari Anda ya perlu mencari proof-nya sendiri-sendiri. Tapi uniknya, kalau orang yang hidupnya sudah lama, dia akan lebih mempercayai karma. Kok bisa? Karena udah nampak. Ngerti ya? Dia nampak sendiri. Temennya yang baik, luar biasa. Ketika ada problem, semua orang membantu. Begitu ya? Dia lihat sendiri. Temen yang jahat itu banyak sekali masalah dalam hidupnya. Hanya, permasalahannya adalah, karena karma itu tidak cerita satu kehidupan, kadangkala terlihat sangat random. Karena karma itu link dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Ya, kita bisa ketemu orang yang dia bisnisnya jahat banget, tapi dia super kaya. Itu membuat kita sulit percaya karma. Itu karena kita hanya bisa melihat satu kehidupan. Ya, Sang Buddha mengatakan kalau kita mampu melihat kehidupan sebelumnya untuk waktu yang lebih panjang, kita akan nampak bahwa semuanya itu correlated. Nah, oleh karena itu, silahkan ya Anda menggunakan perjalanan hidup Anda masing-masing untuk melihat bagaimana karma itu dalam kehidupan Anda. Ya, Anda tidak bisa datang ke saya lalu mengatakan, Bante, I don't believe in karma. Coba buktikan. Saya nggak bisa. Itu menjadi perjalanan personal masing-masing. Ya, kalau memberi testimoni saya bisa. Ya, 3-4 tahun belakangan ini saya banyak memberikan pelajaran Dharma ya. Dan setiap saya mengajarkan Dharma, misi saya cuma satu. Saya cuma punya misi itu cuma satu. Ingin Anda, teman-teman semuanya, jadi lebih wise. Itu aja. Loh, kenapa Bante kalau wise? Kalau Anda lebih wise, konflik Anda lebih sedikit. Kalau hidup Anda, konfliknya berkurang, hidup Anda akan lebih bahagia. Ya. Jadi ketika mengajarkan Dharma, saya mempersembahkan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Itu misi saya selama bertahun-tahun, teman-teman. Dan saya juga tidak menyangka
video di YouTube itu bisa viral? Karena saya sendiri nggak punya official YouTube, nggak punya. Semuanya ini kontribusi umat. Setiap wira rekam, mereka share. Setiap wira rekam, mereka share ya. Malah ada baiknya saya nggak punya official YouTube. Karena beberapa biku punya official YouTube, timnya itu ngelarang orang lain untuk nge-repost. Timnya, bukan bantenya. Tapi timnya kan pengen kelihatan views-nya naik, betul ya? Jadi setiap ada video orang lain nge-repost, mereka report. Karena saya nggak punya tim dan nggak punya official YouTube, everybody can repost my videos. Akhirnya jadi besar banget gitu. Dan percaya tidak percaya, saya mengalami karma baik besar yang sangat miraculous. Hampir hal apapun yang saya butuhkan itu muncul tiba-tiba, beneran. Di level yang menurut saya itu kayak kalau diceritakan itu aneh banget gitu. Contoh, handuk saya misalkan ketinggalan. Ya, saya udah tiba di kota Batam, handuk saya ketinggalan di Kepulauan Riau. Saya cuma mikir, aduh handuk saya ketinggalan. Ya udahlah, nanti pakai sarung. Karena sarung saya ada 2 ya. Ya udah sarung dikorbankan jadi handuk. Kalau Anda bertanya kan bisa minta ke umat Bante. Saya jarang mau merepotkan orang, kecuali udah bohwat ya. Ya, saya berusaha jangan repotin orang lah gitu ya. Salah satu latihan saya. Tiba-tiba ada yang berdana, handuk. Wow gitu. Tapi kalau handuk kan umum, wajar lah Bante. Orang kasih biku handuk wajar, begitu ya. Kadang-kadang tidak wajar. Ya di Palembang, saya tiba-tiba berpikir saya perlu flash disk. Dan besoknya ada yang ngasih saya sekantong barang, isinya kalau nggak salah ada permen, ada coklat, dan ada flash disk. Keren kan? Nah, enggak lah Bante, itu belum keren-keren banget gitu ya. Satu ketika, saya mau berangkat berwasa di New York. Nah, saya nggak punya koper yang raksasa itu. Ya, koper saya yang cabin sama medium size. Lalu saya lihat di Jakarta, saya numpang di wihara Bante lain. Saya lihat, merek yang sama dengan saya itu ada yang the bigger size gitu. Oh, saya bisa bawa ini ya. Karena kalau ke Amerika itu dikasih sampai 46 kilo. Ya, penerbangannya itu pergi dan pulang. Ya, kita maksimalin aja. Perginya saya bisa bawa buku Parita Biru, betul ya? Karena umat butuh. Nanti pulangnya mungkin ada umat yang tak berdana suplemen or whatever gitu. Nah, jadi saya berpikir dalam hati, nanti pulang ke Yogyakarta bersama dengan Kapia Wihara, supir ya, ke Yogyakarta untuk cari koper itu, yang mereknya itu. Kok mereknya harus itu, Bante? Supaya dia bisa masuk klub, betul ya? Ya, kayak ibu dan anak yang dikandungnya itu dimasukin semua, gitu ya. Pregnant mom gitu. Besoknya saya terbang ke Solo, teman-teman ya. Ya, dijemput oleh umat. Tiba-tiba umatnya bilang, Bante, hari ini saya ulang tahun. Boleh nggak bawa Bante makan ke rumah makan yang lebih bagus? Boleh, boleh. Bante mau makan apa? Ya apa aja ya. Akhirnya saya dibawa ke rumah makan Mediterranean. Punyanya atlet racing Indonesia, A1 or something. Ya di kota Solo. Anda cek di online ya. Ya, dan sepertinya itu the first time saya makan Mediterranean. Ya, makan Mediterranean. Terus pulang ya. Di perjalanan, Bante, boleh enggak? Saya mau dana koper. Sih? Aneh kan? Saya mau dana koper, Bante, hadiah ulang tahun saya. Bante, saya ajak ke mall ya. Terus saya bilang, saya enggak terbiasa ke mall. Nanti dilihat orang enggak enak gitu ya. Orang nanti jadi kayak merasa, biku kok ke mall. Betul ya? Enggak usah ke mall dah, Bu. Tapi biar Bante bisa pilih. Ini Senin kok Bante sepi, nggak ada orang. Mallnya sepi Bante, di Solo itu mallnya sepi. Ada nggak orang Solo? Nggak ada ya? Ya. Di Solo mall sepi Bante, dan cuma dari gate belok kanan naik elevator tiba gitu. Sepi ya? Sepi Bante, beneran sepi. Ya udahlah, sepi bolehlah gitu ya. Ya jalanlah kita ke sana. Tiba di sana, sudah nampak koper yang sama. Ya, saya tidak ke lain hati lagi ya. Yang ini aja Bu, yang ini. Hanya 1 hari loh. Setahun berapa hari? 365 hari. Kenapa harus besok?
Dan saya mengalami itu sangat sering. Tapi 3 cerita ini mungkin yang paling bagus untuk diceritakan. Saya mau pinjam cerita Bante Panyawaro. Ada yang kenal? Kenal ya? Cerita beliau lebih ekstrim lagi. Saya tidak se-ekstrim itu. Mungkin nanti nunggu umur 60 ya. Saya datang lagi. Kebajikan belum cukup ya. Karena beliau kebajikan sudah gocap, sudah 50 tahun jadi mang ya. Satu ketika beliau kan kepala wihara ya. Beliau setiap pagi itu survei wihara keliling gitu. Jadi beliau turun ke ruang tamu, ada gorden tapi kain ya, nggak seperti ini. Ya, beliau buka gordennya dan gordennya rusak, teman-teman. Ya, saya pernah cerita ini di YouTube ya. Gordennya rusak. Dalam hati beliau berpikir begini, nanti dengan Kapia harus pergi ke Jogja, ke kota ya, nyari gorden. Beberapa hari kemudian, ada ibu-ibu tidak dikenal beliau sama sekali, nggak tahu siapa, nggak pernah datang ke wihara, dan beliau nggak pernah cerita ke siapapun beliau butuh gorden, dan ibu itu berdana gorden. Anda nanti boleh setiap Bante yang datang ke IBS, tanyain, Bante pernah dapat gorden nggak? Nggak ada umat yang dana gorden, yang nggak ada. Betul ya? Saya serandom-randomnya yang saya pernah dapat itu sisir. Serandom-randomnya, ya. Dan nggak bisa saya pakai juga. Itu udah the most random, itu dapat sisir. Bandepanya dapat gorden, ya. Dan bahkan Bantenya menduga, ngomong ke saya pas makan siang. Saya sepertinya yang memberikan. Kalau enggak dewa, ya diberitahu dewa. Karena cuma ngomong dalam hati, ya gorden sudah rusak. Ya. Jadi teman-teman, mengenai hukum karma, itu perjalanan kita masing-masing ya. Tetapi seskeptis-skeptisnya seseorang, hukum karma, formula hukum karma itu sudah 100% benar. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Dipikir dengan logika apapun hasilnya sama. Sampai hari ini kalau Anda menampar orang, Anda pasti ditampar kembali. Ya, betul ya? Mau dia agama apapun, betul? Ya. Dan sampai detik ini, kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang penuh kebahagiaan, orang itu akan tersenyum. Betul ya? Apapun sukunya. Jadi hukum karma sampai hari ini masih tidak menyeleweng ya, artinya maknanya masih benar. Teman-teman, itu yang disebut pandangan benar. Kita hafal ya. Memahami baik dan buruk, memahami hukum karma, memahami 4 kebenaran mulia. Sampai kapanpun teman-teman ditanya apa sih itu pandangan benar sama diti, apalagi di sini kalau foto sama diti gitu ya. Ya, baik dan buruk, memahami hukum karma, 4 kebenaran mulia. Saya sengaja saya ulang-ulang ya supaya hafal ya. Dari mana Bante membuat kesimpulan yang 3 ini? Majjhima Nikaya 9 ya. Yang rajin membaca boleh membaca MN spasi 9. Judulnya sama Ditthi Sutta. Ya, walaupun sutta itu panjang sekali, tapi nanti kesimpulannya adalah memahami 3 ini adalah pandangan benar. Lanjut teman-teman ya, yang lain tidak sulit kecuali nanti 6, 7, 8. Kita masuk ke nomor 2 teman-teman. Pikiran benar. Supaya simple ya, pikiran benar itu dibuat aja singkat, pikiran yang penuh meta. Jadi teman-teman, kalau orang mengembangkan pikiran yang penuh meta, tidak mungkin dia punya pikiran untuk menjahati, menyakiti orang lain ya. Praktikkan Karania Metta Sutta ya. Teman-teman senang membaca Karania Metta Sutta, mohon itu dipraktikkan ya. Apa itu? Walaupun marah dan benci, jangan mengharapkan orang lain celaka ya. Kenapa ada kalimat itu? Karena Sang Buddha tahu tidak semua umat Buddha yang berlatih Dharma sudah langsung arahat, kan tidak mungkin. Betul ya? Ya, orang pada umumnya masih bisa marah. Masih bisa marah enggak ini semua? Masih ya. Tapi kita punya satu moto hidup. Walaupun marah dan benci, tidak mengharapkan orang lain celaka. Jalani moto ini ya. Mau semarah apapun kita nggak akan bikin motornya atau mobilnya flat tire itu bukan cara kita ya. Anda punya cara lain yang lebih legal gitu ya, yang tidak harus break the rules, rulesnya negara ataupun rulesnya dhamma. Anda bisa lapor ke atasan, Anda bisa minta
pertanggungjawaban. Anda bisa jadi orang yang lebih tegas ya. Ya tidak marah bukan berarti tidak boleh tegas. Ya kalau kita disakiti ya kita boleh tegas gitu ya. Saya sudah jadi biku, kadang saya juga masih bisa tegas. Ini maksudnya apa ya Pak ya? Kalau begini maksudnya kenapa? Ya bukan marah, tapi kita nggak mau juga menjadi korban, betul ya? Ya, jadi boleh tegas ya, menuntut kebenaran begitu. Tapi tentu itu kalau sudah bohwat ya. Ya, kalau semua bisa dilakukan dengan ucapan dan cara yang baik, tentu harus baik. Pikiran yang benar, pikiran yang penuh meta ya, tidak punya pikiran menjahati orang lain. Nomor 3 teman-teman, ucapan benar. Saya akan sangat emphasize nomor 3 ini, karena saya yakin nomor-nomor antara nomor 1 sampai 5, teman-teman sudah hampir baik semuanya, kecuali kita perlu latihan lebih di nomor 3 ini. Nomor 3 teman-teman, ucapan benar ya. Silakan dicatat, ucapan benar itu ucapan yang penuh meta, koma. Semua pakai meta teman-teman ya. Ucapan yang penuh meta, koma, tidak melanggar musyawadah. Apa itu musyawadah? Musyawadah ada 4 ya, harus dihafal ya. 1, tidak berkata kasar. 2, tidak menipu ya atau berbohong. 3, tidak mengadu domba. 4, tidak gosip yang buruk. Saya ulangi. 1, tidak berkata kasar. 2, tidak menipu. 3, tidak mengadu domba. Dan yang keempat, tidak gosip yang buruk. Ya, 4 ini sangat sulit bagi orang modern. Ya, untuk orang modern saat ini, apalagi tinggal di Australia, nomor 5 mah gampang. Nomor 5 apa? Kerjanya benar. Nggak ada di sini pembunuh bayaran, nggak ada. Ya, kalau ada saya takut juga ya. Kalau ada pembunuh bayaran, tiba-tiba saya ngajar jadi lembu. Ya. Ya, silap ini ada sianidanya. Ya, untung ini bukan kopi ya. Ini air putih ya. Jadi teman-teman, ini percaya saya ya, kalau Anda menguasai ucapan yang baik, dunia Anda akan menjadi lebih baik. Trust me. Ya, untuk konflik modern banyak sekali problem muncul dari ucapan. Kadangkala anak meninggalkan orang tua juga karena ucapan. Kasian ya, karena ucapan yang salah, anaknya beneran pergi dan tidak pernah pulang lagi. Jadi ini real story, tapi saya nggak boleh share ya, karena itu kan privasi. Tapi lebih dari 1 loh story yang saya punya, even more than 3. Jadi kalau Anda sudah jadi orang tua pun, Anda tetap harus pinter dalam berbahasa ya. Ya, baca situasi anak Anda ya. Kadang tegas, kadang juga tidak terlalu. Tetapi ya, apa yang diajarkan Sang Buddha sudah benar ya, kita hanya berusaha mempraktekkannya. 1, tidak berkata kasar ya. Jadi tegas dengan menghina itu 2 hal yang berbeda, benar ya? Ya, jangan pernah menghina kelemahan orang lain. Kita harus bersyukur kita lebih beruntung ya. Dulu karena saya dari Medan, kadangkala bahasa saya bisa lebih kasar ya. Lalu saya tinggal di Jawa Tengah, itu kontra banget, betul ya? 1 keras, 1 lembutnya minta ampun. Saya pertama kali mendarat di Jogja, teman-teman. Benar-benar ini real story ya. Saya mendarat di Jogja, kemudian naik bus Trans Jogja. Dulu bayar 3.000 perak zaman dulu ya. Kernek, tahu kernek ya? Kerneknya itu sopannya minta ampun. Saya terkejut. Anda belum tahu kernek di kota Medan. Seriously, galak banget. Ya. Jadi kernek di kota Medan itu, Medan Siantar, ayo. Ya kita udah punya tiket, kita udah pegang tiket. Kita jalan gini lenggak-lenggok, pasti kena marah. Cepat bang, bukan kau aja yang mau naik bus, cepat. Tapi di Medan biasa aja, dimarah-marahin begitu itu kayak normal aja.
Jadi Anda datanglah ke kota Medan, ya. Anda akan lebih tough gitu. Itu kayak ke Tiongkok ya, katanya orang galak ya. Orang Hong Kong galak-galak loh. Ya, saya sebelum ke sini ke Hong Kong ada umat meninggal, dia ngundang saya untuk kremasi. Saya baru tahu taksinya aja, taxi driver galak loh. Lebih galak dari Singapura. Ya, prepare yourself. Ya. Jadi begitu saya tiba di Jogja, kerneknya baik banget. Kita mau naik busnya, hati-hati mas kakinya. Dia takut kaki saya kepijak. Oh my God, gitu ya. Dalam hati saya berpikir ini kalau di kota Medan, ini hanya ada di restoran Pizza Hut. Pramusaji Pizza Hut itu ya sesopan itu, seperti itu. Ya, kalau di Medan, loh kok Pizza Hut Bante? Karena Pizza Hut itu banyak. Dia cross karyawannya. Yang Medan nanti ke Jambi, yang Jawa ke Medan, dia cross. Katanya supaya nggak malu kalau bekerja, kan nggak ketemu temennya. Lalu mereka all out gitu. Ya, jadi kita ketemunya mungkin bukan orang Medan, sopan banget. Ya, jadi sepanjang saya di Jogja, saya langsung berpikir, ternyata ada dunia yang sesopan ini. Saya kayak Harry Potter masuk ke Hogwarts gitu. Beneran ya. Wow gitu. Lalu teman-teman, kembali musyawadah ya. Kita lupa ke topik ya. Sudah jam 1 loh. Ya, Anda hari ini makannya agak telat ya. Kalau Anda lapar, Anda ingat ya, Wabiko Abijato pernah tidak makan 3 hari ya. Anda akan jadi lebih kuat. Teman-teman, mohon ya, dilatih ya. Jangan kata kasar ya. Sudah marah semarah apapun, kelemahan orang jangan dibicarakan. Baik, tadi saya cerita saya masuk ke Mendut ya. Dan saya yakin ada kata-kata saya yang kasar, sampai akhirnya Bante Panyawaro itu memberi saya nasihat. Anda boleh pakai nasihat ini. Ya. Beliau tiba-tiba pas makan siang, nggak ada angin, nggak ada hujan, beliau ngomong begini, saya masih sama Nera. Sama Nera, diingat ya, kalau ketemu orang sakit, jangan bahas kesehatan. Ketemu orang tidak sekolah tinggi, jangan bahas pendidikan. Dan ketemu orang yang tidak kaya, mohon maaf agak kasar, ketemu orang yang miskin, jangan bahas ekonomi. Baik Bante, makasih. Saya masih tidak ngerti, saya dapat nasihat itu. Tapi setelah masuk ke kamar ya, kita sebutnya kuti dalam bahasa Pali. Setelah masuk kuti saya renungkan, kok dapat nasihat ini ya. Oh iya, mungkin tanpa saya sadar, saya pakai bahasa yang kasar. Dan itu saya praktekkan sampai hari ini ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau misalkan Anda beruntung sekolahnya tinggi ya, lalu Anda pulang ke Indonesia, ada teman yang kurang beruntung, hanya sekolah sampai SMP atau sampai SMA, jangan pernah ngomong ya, kamu nggak ngerti lah, kan kamu nggak sampai kuliah gitu. Itu orang sakit hati banget loh. Ya, kalau kita yang nggak, kalau sekolah kita tinggi kita nggak merasa, ya. Tapi itu insecure yang paling dalamnya dia. Betul ya? Ya, tapi sebaliknya kita tidak berpikir seperti itu ya. Saya di Jakarta ketemu ke orang dari background edukasi apa aja dan mereka banyak yang mencapai kesuksesan. Artinya ya, kalau orang tidak punya karma baik untuk edukasinya tinggi, bukan berarti hidupnya buruk. Betul ya? Ya, ada orang edukasi tidak tinggi tapi sangat wise, sangat pintar manajemen ya. Salah satunya Menteri Perikanan kita dulu, Bu Susi, tamat SMP punya airlines. Keren ya? Ya. Tetapi kita harus maklum, kalau kita ketemu teman yang kuliahnya tidak tinggi, kita jangan pakai bahasa aneh-aneh. Palingan cuma begitu. Pinternya sama kok, hanya penggunaan kosakata aja. Itu yang saya temukan. Karena saya ngajar dari kota sampai ke desa. Ya, jangan pakai bahasa yang aneh-aneh aja. Ya itu, dan yang kedua ya, saya ingat selalu, dengar dari Bante Damaudo, beliau juga mengatakan bahwa karma setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang karmanya tidak cukup untuk dia pendidikannya tinggi. Ya, saya juga pendidikannya tidak tinggi. Ya, para Bante PhD tempat A, PhD tempat B ya. Ya, saya dari dulu pengen juga kuliah, tapi jalurnya tidak ke sana. Ya, lalu saya merenung, oh iya ya, karma setiap orang berbeda-beda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar, betul ya?
Sekarang dunia sudah online, ya we can learn whatever we want gitu. Ya, kita lanjut teman-teman. Kita bahas musyawadah sampai selesai. Habis itu kita break ya. Kita break 10 menit. Yang mau ke toilet bisa, yang punya sakit mah bisa makan cepet-cepet ya, makan sedikit ya. Terus kita habiskan pelajaran kita. Semoga Anda punya banyak waktu ya. Baik, nomor 2 teman-teman, jangan menipu, jangan berbohong ya. Tapi saya langsung tahu akan ada yang bilang 2 hal. Bante, kalau saya berbohong untuk kebaikan boleh enggak? Itu 1 ya, white lie. Yang kedua akan ada yang tanya, Bante, kalau saya berbohongnya sedikit-sedikit aja boleh enggak? Kadang kerja masih harus bohong, Bante. Baik, jawabannya adalah begini. Hukum karma itu enggak seperti hukum di agama lain. Ya, ada hukum di agama lain itu contoh kalau mencuri hukumnya A. Enggak peduli nyuri apa, ngerti? Ngerti ya? Nyuri ayam sama nyuri mobil hukumannya sama. Let's say seperti itu. Buddhis enggak seperti itu. Di Buddhis, karma berbuah bergantung pada hasil dan kepada siapa kita melakukannya. Contoh, kalau kita berdana sepiring nasi, contoh anak-anak kurang mampu mau sekolah, kita sekolahin. Kalau si A, dananya beasiswa. Si B, dananya beasiswa, seragam, buku tulis, tas, sepatu, kaos kaki. Siapa karmanya, karma baiknya lebih besar? Si B ya, dia memberi lebih lengkap. Ya, jadi kebajikan itu tidak sama, tergantung porsinya masing-masing. Lalu juga yang kedua, si A, anaknya apa? Kepada siapa kita memberinya? Ya, contoh anak A, rajin bukan main, baik bukan main, sayang orang tua, hormat kepada guru. Anak B, bandel bukan main ya, tidak sayang orang tua, tidak sayang guru, tidak pengen belajar juga. Beasiswa mana yang lebih berguna? Beasiswa kepada anak yang A. Ya, jadi bagaimana karma itu berbuah berhubungan dengan apa yang diberikan dan kepada siapa kita memberikannya. Kombinasi dari dua ini. Ada lagi kombinasi lain. Sila kita, keadaan batin kita, tapi let's say yang 2 ini aja dulu, ya, yang paling the biggest impact. Oleh karena itu berbohong juga sama, ya. Jadi kalau yang sama sekali tidak boleh dilanggar itu adalah berbohong sampai menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Jadi kalau sekedar berbohong kecil dibandingkan dengan berbohong sampai menipu orang kehilangan 2 miliar, 3 miliar ya, 5 miliar, ya enggak bisa sama. Setuju? Ya, karma buruk kita berbuah tergantung dari besarnya kejahatan yang diperbuat. Itu jawabannya ya. Ya, jadi Anda kembali bertanya, jadi Bante berbohong untuk kebaikan boleh enggak? Jawabannya, karena Anda nanya saya sebagai biku, tetap saya jawab tidak baik. Kan begitu. Sebagai biku saya nggak punya jawaban lain. Tapi kenyataannya kadang Anda mengasuh anak, mengasuh cucu, ada bohong-bohongnya enggak? Nah itu ya. Tetapi tetap berbuah. Karena itu bukan keburukan besar. Ya berbuahnya mungkin hanya sekadar simloan. Apa itu simloan? Batinnya ribut ya. Kayak nggak enak gitu. Itu juga karma buruk berbuah. Habis ngebohongin anak kan nggak enak ya. Ya walaupun demi kebaikan gitu. Atau kadangkala karma buruknya berbuah. Yaitu apa? Anak jadi kurang percaya lagi dengan kita. Setuju ya? Walaupun dibohongi demi kebaikan kan trust kita turun. Saya dulu setiap ujian mama saya ngebohong. Ini real story. Ya, saya ujian belajar. Besoknya saya nanya teman saya, lu kok nggak datang? Kan semalam lu janji mau datang rumah saya. Lu kan di rumah nenek katanya. Kapan gua di rumah nenek? Gua semalam datang, kata mama lu lagi di rumah nenek. Ternyata setiap dekat ujian mama saya bohong. Kalau ada teman datang, dia di rumah nenek, dia di rumah nenek. Sejak itu kalau mau belajar pada saat ujian dan saya ada janji sama kawan, saya belajarnya di pagar teman-teman. Iya.
Jam 4 sore, jam 5 sore, jam yang udah janjian, saya nunggu di kamar, nunggu di pagar, bawa kursi pagarnya belajar itu. Terus mama saya bilang, Jip Laila gitu ya. Masuklah, masuk. Ngapain lu belajar di sana? Nggak mau. Nanti lu bohongin temen wah. Nah itu. Itu adalah karma buruk yang berbuah. Kalau saya ke mama saya itu turun gitu ya. Ya, dan setelah itu saya bisa ngomongin mama saya, nggak mau, lu bisa bohongin gua punya, nggak mau saya gitu ya. Ya ini bahasa-bahasa Medan seperti itu ya. Ya, jadi tetap ada buruknya, tetapi tingkatnya berbeda ya. Oleh karena itu, tips dari saya, berjuanglah sejujur mungkin ya. Jadi boleh bohong Bante? Tidak baik. Ya. Do the best ya, do the best. Nomor 3, teman-teman, tidak mengadu domba. Ini singkat aja ya. Jadi teman yang baik teman-teman ya. Teman yang baik itu tidak jadi kompor, tapi jadi kulkas ya. Itu teman yang baik ya. Kalau kompor itu ya dia berantem sama suaminya, datang curhat ke Anda nambahin lagi. Emang dari dulu saya udah tahu, lu baru tahu sekarang. Lu baru sadar. Pintar juga saya ngosip ya. Dari dulu aja, gue lihat suami lu pertama kali, gue udah tahu. Dia orangnya mah begitu. Lu aja bodoh, mampus lah kita. Ya, lu kok mau sih dibodoh-bodohin, misalkan ya. Itu namanya kompor. Emang apa yang bisa dia lakukan? Betul ya? Ya, kita jadi apa? Kulkas ya. Kulkas itu tidak pernah menyimpan barang busuk. Kalau barang busuk kan Anda buang, betul ya? Kulkas hanya menyimpan barang baik. Jadi Anda latihan ya, kalau teman yang curhat ke kita, berantem sama suaminya, kasih tahu, ya namanya suami istri, nggak ada lah yang nggak berantem. Itu si A nggak ada, diem-diem di kamar mereka berantem. Ya, pasti berantem. Berantem itu karena ada problem ya. Ya, berumah tangga itu kayak puzzle, perlu waktu untuk menyusun agar semua puzzle-nya itu bisa klop ya. Sabarlah, ada problem diselesaikan ya. Kamu perhatikan deh, setiap kalian berselisih kan ada problem, cari solusinya. Dan kadang solusinya kan memang belum pas, jadi masih ada konflik gitu. Lama-lama pas ya. Ini kisah nyata ya. Saya punya teman nikahnya cepet ya. Dia nikah paling pertama di antara banyak teman saya. Suami istri itu berantem 7 tahun. Real story. Ya. Lalu sekarang damai, tidak berantem lagi. Ya, dan teman saya ngomong ke saya sendiri. Dia mengatakan bahwa dulu mereka berantem karena satu, mereka terlalu muda. Nikahnya terlalu muda. Yang kedua, belum ketemu trick and tips yang pas. Dia bilang begitu. Ya, kalau dari sisi teman saya kan cowok ya. Dari sisi teman saya dia ketemu triknya. Istrinya harus dibikin capek. Kalau dulu istrinya enggak kerja. Oh. Ya, jadi mereka punya usaha ya, mereka punya home industry sendiri. Dulu istrinya nggak involve, lalu sekarang dia minta istrinya involve. Sebanyak mungkin yang istrinya bisa kerjakan. Jadi istrinya banyak sekali job desk-nya A, B, C, D, E istrinya kerjakan. Ternyata energinya habis. Saya nggak pernah diomelin lagi gitu ya. Tapi itu salah satu, banyak yang dia pelajari. Jadi ya perlu 7 tahun ya untuk dia mempelajari itu semua. Nah, jadi saya pikir kalau orang baru jadi suami istri, perlu waktu lah untuk ngeklopnya. Kalau sudah langsung klop ya syukur ya. Kalau sudah langsung klop, sometimes it takes time ya. Gak bisa Bante, saya percaya kalau nggak akan pernah bisa klop. Gak apa-apa, gabung dengan saya ya. Ya, pendaftaran selalu terbuka ya. Tapi saya perempuan masih tenang, ada Ayah Santini ya. Anda nggak bisa kabur ya. Ya, ada sangga untuk laki-laki, sangga untuk bikuni.